Kalau teman-teman udah ketemu yang ini, boleh. Tadi saya coba nyari link temu. Ya. Dari stok opnam, gaji pegawai tetap di bidang pemasaran 1,8 diberikan dalam bentuk gaji bulanan dalam bentuk bonus tahunan. Sama aja ya, nggak ngaruh ya, ini semuanya bisa dikurangkan. Atas tunjangan PPh pasal 21 55.500.000 diberikan bagi pegawai dengan level supervisor, sedangkan sisanya diberikan pegawai dengan level manager. Tunjangan PPh 21 sebagai non deductible expense ya, clear. Nomor 7, penggantian pengobatan BKLM berdasarkan klaim yang diajukan oleh pegawai sebukti yang disampaikan tadi udah jelas. Tapi enaknya saya minta tolong teman-teman ini baca deh. Oke. Yuk. Pak, maaf Pak. Yang tunjangan PPh 21 tadi jadinya gimana Pak? Bukannya tunjangan masuk ke deductible expense Pak? Ya. Ada tunjangan PPh pasal 21. Satunya tunjangan, satunya apa? Satunya tunjangan, satunya PPh 21 Pak. PPh yang ditanggung oleh Oke. Ya. Saya kok ketukar ya. Atas tunjangan PPh pasal 21. Udah malam nih, jadi nggak konsen. Tolong lihat PPh 21 yang tentang perusahaan sebagai non deductible expense, kemudian PPh 21 itu yang gross up. Oke. Thank you. Ini boleh dikurangkan. Ya, tidak di bawah. Coba. Penggantian pengobatan tadi udah clear ya. Penggantian pengobatan atas pendidikan karyawan bidang pemasaran. Diberikan sebagai tunjangan pendidikan bagi karyawan. Biasa bagi karyawan boleh dikurangkan nggak? Diberikan sebagai tunjangan pendidikan karyawan.
Biaya boleh dikurang. Atas biaya pendidikan karyawan sebesar 200 juta diberikan sebagai tunjangan pendidikan bagi karyawan. Sebagai tunjangan. Beasiswa ya, disamakan dengan beasiswa, asumsinya seperti itu, sehingga boleh dikurangkan. Makan siang tadi sudah clear, DA, deductible expense. Untuk yang ke-10, biaya promosi 30% diantaranya diwujudkan dalam bentuk pemberian sampel produk dan belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Ya, promosi 30% diantaranya diwujudkan dalam bentuk sampel produk dan belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Berarti ini tidak dilengkapi. Tapi promosi 30% diantaranya diwujudkan dalam bentuk pemberian sampel produk yang belum dibebankan, berarti masuk ya. Deductible expense. Atas biaya jamuan makan 150 juta tidak dilengkapi daftar nominatif sebagai non-deductible expense. Oke, masih banyak nggak sih? Oke, kita selesaikan ya, nggak apa-apa ya. Sorry about the noise. Oke, berikutnya Jose tolong dibaca yang nomor 12A. Bisa dikurangkan atau tidak? Oke, non ya. Deductible expense. Yang B, penyediaan pulsa 20%. Correct, 50% boleh dikurangkan. Posisi. Iya, persis 50%. Boleh dikurangkan. Yang D? Biaya pembelian telepon seluler untuk pegawai teladan. Enggak apa-apa, boleh Mas, 50%. Ini sama dengan pembelian untuk telepon bagi direktur pemasaran. Toh ini juga dipakai di pembelian telepon seluler untuk pegawai teladan. 50% asumsi dia pakai ya. Dipakai untuk 13 Laili Devin Kak.
Silakan baca, Mbak. Dan apa pendapat Anda? Ya Pak, nomor 13, atas biaya perjalanan dinas, dari total biaya yang dibebankan tidak memiliki bukti pendukung seperti buku pembelian tiket, biaya hotel dan lain-lain sebesar 70 juta, dan selain itu sejumlah 25 juta digunakan untuk memfasilitasi perjalanan keluar kota keluarga direktur pemasaran. Menurut saya semuanya itu mulai dari bukti biaya hotel lain-lain, terus untuk perjalanan keluar kota itu undeductible, Pak. Okay. Karena itu semua untuk keperluan pribadi masuknya. Ya, yang 25 untuk kepentingan pribadi, tetapi yang 70 ini buktinya tidak ada ya. Itu yang jadi di concern-nya di situ. 14A. 14A saya sapa. Muhammad Nur Bohri tadi sudah, saya sekarang tidak. Karena read the questions and what do you think? Penyusutan bagian pemasaran meliputi penyusutan dengan metode garis lurus atas telepon seluler direktur pemasaran. Dibeli tahun 2014, nilai tercatat 20 juta disusut ke 5 tahun. Termasuk tetap kelompok 1. Kelompok 1 itu secara pajak kan 4 tahun ya Pak. Berarti ini komersilnya itu lebih panjang. Kalau lebih panjang nilainya lebih kecil. Kalau nilainya lebih kecil berarti koreksi fiskal positif. Negatif. Ya benar. Positif atau negatif? Negatif Pak. Iya, negatif. Berapa persen? 20. Benar Pak. 25 Pak. Iya, boleh dihapus semua atau tidak maksud saya? Betul, ada koreksi positif di situ dan koreksi negatif dong Pak? Iya, negatif Pak. Koreksi negatif kan? Koreksi negatif. Tapi kan karena direktur pemasaran Pak, jadinya 50% dari total penyusutan. Ya. Dikoreksi 50%. Tapi kok saya jadi bingung Pak, bentar. Ini 50%-nya dari 20 juta ya Pak? Atau 50% dari penyusutannya Pak? Dari cost-nya? Nilai tercatat, berarti dia perolehannya ya? Iya, berarti dari cost-nya ya Pak? 50% dari cost-nya? Iya, 20% itu kan dari harga barangnya ya. Kalau secara accounting berarti dia nilainya kan 20 bagi 5. Iya. Ya, 20 bagi 5 berapa? 40 ya? 4 juta ya? 4 juta. 4 juta. Sementara menurut fiskal 5 juta Pak. 20 bagi 4. Ada koreksi negatif sebesar 1 juta. Iya. Selisihnya 1 juta ya. 1 juta berarti koreksinya hanya 50% dari 1 juta ya? Oh, begitu Pak. Oke. 50% dari 1 juta. Oke. Terus yang B. Oke, yang B yang Pak. Oke, Vicky aja. Oke. Gimana Pak? Yang B biar Vicky aja. Yang lain. Oh, Vicky. Oke. Yang B silakan Vicky. Ya Pak. Telepon seluler bagi staf administrasi bagian pemasaran dibeli bulan Juli 2013 dengan nilai tercatat 30 juta dan disusutkan selama 6 tahun sesuai peraturan pajak
masuk kelompok 1. Sama dengan yang A ya. Iya, 50%. Nanti tinggal pilihnya berapa ya? 50%. 50%. 50%. Yang diakui. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Jadi kalau misalnya yang telepon seluler direktur pemasaran kan dapat apa fasilitas dikurangin 50% ya, Pak? Sebenarnya fasilitas itu. Yang boleh dikurangkan kan 50% ya, Pak? Iya. Itu jadinya tuh 50%-nya dari selisihnya ya, Pak, bukan 50% dari cost-nya, Pak. Jadinya bukan 20 juta tapi 10 juta gitu, Pak. Nilai. Kalau menurut yang A, secara accounting dia disusun berarti 20 dibagi 5 gitu kan. Kemudian kita peroleh angka 4 juta. 4 juta. Nah, secara fiskal dibagi dengan 4. Kemudian kita peroleh angka 5 juta. Jadinya yang di 5 juta. 4 itu langsung 20 jutanya ya, Pak. Bukan 20 jutanya dibagi 50 dulu, jadi 10 juta baru disusutin 4 tahun gitu, Pak. Sama aja sih sebetulnya. Coba sama nggak? Dapat 500 ribu nggak? Kalau mau pakai cara itu bisa juga. Jadinya kan 10 juta dibagi 4 ya, Pak. Berarti 2,5 yang komersialnya 4 juta. Jadinya 1,5, Pak. 1,5. 500 juta dong, tetap dong. Yang satu dibagi 4. Kalau 10 dibagi 2 juta. Setengah sama 2 juta. 500 juga. Sama ya? Oh, jadi kalau misalnya komersial itu juga kalau dikurangin Iya, juga ya, sama. Pak, kosnya jadi 10 juta ya, ya, harus Pak? seperti itu. Kalau Ya, jadi pakai metode langsung bisa atau pakai kita dengan metode kita cari persentasenya dulu, kemudian dikalikan 50% sama aja. Yang B juga sama, telepon seluler bagi staf administrasi bagi bagian pemasaran dibeli 20 Juli 2013. Pada nilai tercatat 30 juta yang disubsidi selama 6 tahun dan peraturan perpajakan dalam masuk kelompok 1. Ini tahun pajaknya 2015 ya. Jadi fully yang tahun 2015 disususkan. Tapi yang diakui hanya 50%. Case-nya sama dengan yang C. Coba kita tolong C-nya. Vicky udah. Angel Oridani. Iya, Pak. Yang 14 siapa, Mbak? Kendaraan sedan. Pak. Benar, 50%. Jadi konstannya adalah hanya teman-teman ada di sini. Bulan.
Nah, sementara untuk kendaraan sedan ini, ya, direktur pemasaran, kemudian diakui hanya 50% lagi, dan karena dipakai setengah tahun, kemudian kita bagi 2, ya, yang bisa diakui. Ini sama case-nya dengan yang A, B, C, beda nilainya aja. Oke, kemudian bis untuk antar jemput karyawan dengan harga perolehan 650 juta, diskon selama 12 tahun. Masuk nomor berapa nih, Mbak? Mas? Next, Bagus Permono. What do you think, Mas Bagus? Jemput karyawan itu masuk kelompok 2, deductible semua. Oke, clear. Thank you. 11, kita sapa Eva Octavia. Mbak Eva. Barusan keluar dari rapat, Pak. Oke. Faiz Albar tadi sudah. Gelbi Maftuh. Halo Mas Gelbi. Iya, Pak. Coba dibaca soal yang what do you think? Tidak menjelaskan atau menjelaskan? Benar, Pak. Oh. Nomor 16 ya, Pak? Makan siang diberikan di kantor untuk seluruh pegawai. Terus, bentar, Pak. Oh, 15 apa 16 ya, Pak? 16. 16, Mas. 15-nya belum ya? Oke. Oke, kalau 15-nya belum, kalau 15 aja deh. 15 atas biaya bahan bakar, 30% diantaranya dialokasikan bagi direktur pemasaran dan 10% diantaranya dialokasikan untuk mobil pribadi staf lapangan. Oke, and then? Terus Oke, yang 30% boleh dikurangkan semua atau hanya 50%? 50% aja, Pak. Oke, yang ini 50%. 50%. Yang ini 10% mobil pribadi staf lapangan. Yang 10% tidak boleh dibebanin, Pak. Oke, thank you. Betul. Deductible expense. Ini aja. Karisma Citra. Ya, Pak. Ya. Coba baca soalnya nomor 16. Terus pendapatnya seperti apa? Makan siang diberikan di kantor untuk seluruh pegawai. Dapat dibebankan. Oke, berarti deductible expense semuanya. $17. Nadifa, ya, mana Nadifa? Nadifa Alivia. 17, Mbak.
Iya, Pak. What do you think? Dapat dibebankan, Pak. Yang A bisa dibebankan? Yang B? Tolong dibaca, Mbak. Atas biaya telepon air dan listrik bagian pemasaran diantaranya meliputi juga A. Biaya listrik gedung perusahaan di lokasi terpisah dari gedung kantor dapat dibebankan. B. Biaya penyediaan pulsa bagi direktur dapat dibebankan juga, Pak. How many percent? 100% or 50%? 50%. Oke, 50% aja. Terus yang C? 50. Terus yang D? Dapat dibebankan juga sebesar Yeah, you're right, Mbak. Bayarkan. Nomor 18. Tadi Melin kayaknya belum. Pak, izin bertanya, Pak. Yang D itu kenapa bisa dibebankan ya, Pak? Saya masih kurang paham. Soalnya dia kupon pulsa listrik gitu. Kupon ya. Oh, sorry. Aku bikin kupon pulsa telepon. Oke, Mbak. Oke. Ya. Thank you, Mbak, for correcting me. Sorry teman-teman, tadi saya nggak lihat 100%. Kupon pulsa listrik untuk seluruh pegawai. Pulsa listrik berarti ini untuk rumahnya ya teman-teman ya. Sorry banget. Saya pikir tadi pulsa, kupon pulsa HP. Saya bikin di situ. Thanks. Non-deductible. Mutia Salimah. 18. Nah. Silakan dibaca dan what do you think? (18) Natsmi deh. Ya, Pak. Ini maksudnya Iya, dengan yang lampiran 1 bagian fiskal huruf K ya. Yang ditangguhkan itu. Berarti bulan. Ini yang diakuin berarti harusnya 1 tahun aja, Pak. Jadi dibagi 2. Oke, ya dibagi 2 ya. Tapi dibagi 2.
Nomor 19. Sandra Kirana. 19A apa, Mbak? Sembilan belas A. Dengan nilai 15 M yang diperoleh Januari 1988. Kemudian disusukan selama masa manfaat 30 tahun. Nah, sampai dengan 2015 udah lewat 20 tahun atau belum? Jadi gedung Pak. Sudah, Pak. gedung pabrik berapa tahun penyusutannya? 20. 20, Pak. 20 tahun, ini 2015 sudah lewat ya. Jadi sudah tidak ada penyusutan fiskalnya. Kendaraan niaga bagi keperluan distribusi dengan nilai kapitalisasi awal 6M yang diperoleh 2010 dan disukkan dengan masa manfaat 10 tahun. Turut perpajakan menggolongkan aset ke dalam kelompok 2. Ini ada koreksi negatif penyusutannya. Kendaraan dinas bagi direktur utama dengan nilai 2,4 M diperoleh bulan Juni 2015 dan disudutkan dengan masa manfaat 6 tahun. Peraturan perpajakan menggolongkan aset dalam kelompok 2 sehingga penyusutan fiskalnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih Berapa kecil. besar Lebih besar, Pak. bagian penyusutan untuk tahun 2015? Ya. Sebesar 100% atau sebagiannya aja? Sebagian aja, Pak. Sebagian ya. Berarti hitungnya Juni sampai dengan Desember, yaitu 7 bulan. 12. 7/12 ya. Yang diakui untuk tahun pajak 2015. Dan jangan lupa dikalikan dengan 50%. Oke. Bus antar jemput karyawan diperoleh Januari 2014 dengan nilai perolehan 5M dan disusulkan dengan masa manfaat 10 tahun. Secara perpajakan masuk kelompok 2. Ada koreksi positif atau negatif? Ya, persis ya, koreksi negatif. Negatif, Pak. Karena penyusutan fiskalnya lebih besar. Penyebutnya lebih pendek, ya, karena umur secara perpajakan lebih pendek.
Oke, 20. Atas biaya amortisasi, diantaranya merupakan amortisasi biaya perolehan software khusus yang digunakan bagian produksi dengan nilai perolehan 500 juta yang diamortisasi dengan masa manfaat 8 tahun dengan metode garis lurus. Sudah ada biaya amortisasi belum yang di atas? Tolong cek ya, ini sama kebetulan nilainya 8 tahun masuk kelompok 2 dengan metode garis lurus. Software khusus bukan kelompok 1, Pak. Software khusus ini masuk. Oke. Ya, software khusus kalau di Ketentuan berapa tahun? Iya, Pak. Berapa? 4. Kelompok Kelompok 1. 1, oke. Kelompok 1. Atas pembelian software merupakan biaya pembelian software Windows 10 untuk komputer perusahaan. Perlu disusulkan apa tidak? Ya. Ya, dibebankan langsung semuanya. Dikapitalisasi. Iya, Pak. Kan 100%. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Untuk software umum kan perlakuannya bisa 2 ya, Pak. Bisa dibebankan langsung sama bisa dikapitalisasi, nanti didepresiasi bersama dengan aset tetapnya. Nah, itu terjadi kapan ya, Pak? Kapan dibebankan langsung, kapan dikapitalisasi gitu, Pak? Oke, kalau software Windows-nya itu pada misalkan nih, kalau beli laptop di mana di situ terdapat software Windows-nya sekaligus, nah ini sekalian berarti akan dikapitalisasi ya, berarti nanti akan disusutkan. Tetapi kalau misalkan dia pembelian terpisah, sehingga ini akan dibebankan sekaligus. Ini tidak ada keterangannya, jadi dianggap sebagai pembelian terpisah. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Atas biaya penghapusan piutang senilai 250 juta telah disampaikan kepada DJP, namun sejumlah 50 juta dari jumlah yang dilaporkan itu belum dipublikasikan dalam penerbitan umum maupun khusus. Jadi yang diakui hanya 200 juta. Ini dianggap semuanya sudah terpenuhi ya. Dibikin asumsi aja nanti. Karena ini ada keterangan yang menyeratkan bahwa yang lainnya sudah terpenuhi. Atas biaya penghapusan piutang 250 juta telah disampaikan kepada DJP, namun sejumlah 50 juta dari jumlah yang dilaporkan tersebut belum dipublikasikan dalam penerbitan umum maupun khusus. Masih ada keterangan yang lainnya, tapi kelihatannya fokusnya ke 50 jutanya aja. Jadi 50 juta koreksi. Yang nomor 23, atas biaya pemeliharaan gedung merupakan biaya untuk jangka 2015. Ini termasuk tadi mengenai biaya yang ditangguhkan. Jadi yang menjadi beban di tahun 2015 hanya mulai Juli. Jadi selama setengah tahun, Juli sampai dengan Desember. Beban setengah tahun. Atas biaya pemeliharaan kendaraan 10 juta merupakan biaya pemasangan sistem keamanan kendaraan direktur utama. Ini 50%. Atas biaya bahan bakar 10% diantaranya dialokasikan bagi direktur utama dan 20% diantaranya dialokasikan untuk bus antar jemput karyawan. Jadi yang 10% diakui hanya sebesar 50%. Yang 20%-nya semuanya diakui, jadi boleh dibebankan 100%-nya. 26,
atas pembayaran pajak diantaranya termasuk 20% sanksi pajak. Tidak boleh dikurangkan, 50% pembayaran PBB, boleh semuanya dikurangkan, 10% PBB rumah direktur utama, tidak boleh, sisanya merupakan pembayaran pajak daerah lainnya. Dan sisanya ini terkait dengan pembayaran pajak daerah, 100% boleh dikurangkan. 27. Atas biaya penelitian dan pengembangan 5% diantaranya ditenderkan dan dilaksanakan di luar Indonesia. Atas biaya penelitian dan pengembangan. Coba. Dan PT Sakti 50% dari laba yang ditahan, dan PT ini PT AIL ya tadi ya. Nanti diganti PT AIL proporsi 32%. Termasuk final atau tidak final? Oke, BUP ya, karena di atas 50%. Thank you. Atas dividen dari korpora secara neto pajak di luar negeri dengan tarif atas dividen dari korpora Inc. PT JF telah mencatat secara neto terhadap di luar negeri. Dividen dari korpora PT AIL lagi nih. Telah mencatatnya secara neto terhadap pajak di luar negeri dengan tarif 25%. Jadi penghasilan apa enggak di Indonesia? Ya, penghasilan ya, sudah dipotong di luar negeri 25%. Jadi tolong dihitung berapa maksimum kredit pajak PP pasal 24 yang boleh dikurangkan. Kemudian bunga sebesar 10% atas deposito PT AIL lagi. Dan berarti pokok deposito bernilai tetap sepanjang tahun. Nanti dihitung berapa pinjaman depositonya, kemudian berapa total depositonya. Jadi 10%. Untuk bunga pinjaman, saat ini bunga pinjamannya dibayar di akhir tahun dengan nilai pokok pinjaman, kemudian nilai juga bersifat tetap. Jadi nomor 30 dan nomor 31 dibandingkan berapa nilai pinjamannya dan berapa Tadi yang sumbangan ini, tadi apa Pak jawabannya Pak? sumbangan boleh dibebankan, Pak, dalam bentuk fasilitas. Oh.
Berarti nanti Pak izin. Oke, sebentar. Untuk berapa besar kredit pajaknya, PPh terutang nanti dihitung setelah kita mendapatkan berapa penghasilan netonya, dan untuk kredit pajak jangan lupa ditambah dengan PPh pasal 24-nya ya. Karena ini ada hitung jumlah kredit pajak dalam periode berjalan. Kemudian berapa pajak kurang atau lebih dibayar dalam tahun berjalan. Oke, silakan Mbak. Kalau untuk sumbangan itu bisa langsung semuanya full Pak, dikurangkan atau ada batas kayak berapa persennya gitu Pak? Sumbangannya. Yang ini coba aku lihat kriterianya dulu, sumbangan. Waktu di kunci jawaban tahun lalu itu ada maksimalnya 5% kalau nggak salah Pak, dari dari apa ya, dari penghasilan. Tapi itu berlaku juga buat ini nggak Pak? Sama juga sih. Ya. Oke, teman-teman udah punya kunci jawabannya, ada yang berbeda nggak? Halo teman-teman. Tadi saya dapat info, sudah ada kunci jawabannya. Oke, ini yang apa tadi Pak, yang di kurs KMK sama BI tadi tuh yang hitung CIF. Oke, kurs yang tadi ya. Ya Pak. Di nomor berapa sih? Nomor berapa tadi Mbak? Kok saya lupa? Oh iya, nomor 3. Oke. Oke, ini untuk menghitung nilai pembelian ya. Nilai pembelian dihitung dengan kurs tengah BI ya. Ya. Tengah BI. Tapi untuk pajak-pajaknya dihitung dengan menggunakan kurs KMK. Kira-kira gitu ya yang di jawabannya? Benar? Iya Pak. Oke. Oke, saya agree dengan situ. Nanti saya tambahkan keterangannya nanti ya, ketentuannya. Baik teman-teman, sekali lagi untuk yang sebelumnya, yang nomor 3 ini terkait dengan nanti menghitung berapa nilai pembelian dari impor. Nah, khusus karena ini kaitannya dengan nilai impornya, kaitannya dengan pencatatan akuntansinya. Nah, di mana kita akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs BI. Nah, ketika kita diminta untuk menghitung berapa jumlah dari pajak-pajak yang dibayar ya, biaya masuk yang dibayar, kemudian pajak-pajaknya, kita akan menggunakan kurs berdasarkan KMK atau kurs Kementerian Keuangan. Nah, nanti kalau misalkan tidak disebutkan, tadi kebetulan di bagian bawah sudah disebutkan PPh pasal 22 impor. Nah, di situ nanti teman-teman ingat untuk yang pakai API itu 2,5%, sementara yang tidak ada apinya tarifnya adalah 7,5%. Baik, tadi ada yang bertanya, silakan. Saya Pak Adinda. Yang buat nomor 3 itu, tapi seingat saya waktu materi PPN dulu kan kelas kami dapat amar sana ya Pak. Itu tuh dulu dikalinya kurs KMK semua Pak. Kurs apa Mbak? Kurs KMK semua Pak, nggak pakai kurs BI. Betul, itu hubungannya kalau PPN pasti hubungannya dengan perpajakan. Itu memang yang akan kita pakai adalah kurs KMK, tetapi ini untuk menghitung nilai secara accounting-nya Mbak.
Jadi berbeda konsepnya di sini. Jadi berapa nilai secara accountingnya untuk pembukuannya akan menggunakan pendekatan kurs Bank Indonesia, tetapi ketika kita diminta untuk berapa menghitung perpajakan dan bea cukai, di situ kita akan menggunakan kurs KMK. Jadi nanti cari selisihnya gitu ya, Pak? Enggak dikasih, enggak usah nyari selisihnya. Tapi langsung belikan kurs BI-nya aja untuk menghitung berapa nilai pembelian yang ada di pencatatan akuntansi. Iya, Pak. Sama yang nomor 17A, Pak. Saya mau bertanya. Baik, 17A. Itu kan biaya listrik gudang perusahaan di lokasi terpisah dari gedung kantor itu kan deductible expense, berarti semuanya itu masuk ke perhitungan koreksi fiskal ya, Pak? Ya, maksudnya nggak dikurangi. Biaya listrik gudang perusahaan di lokasi terpisah nggak ngaruh sih, Mbak. Tapi tadi ada hubungannya, ada yaitu penghasilan dari sewa gedung ya. Ini ada hubungan di sini nggak? Maksudnya yang bisa kita relasikan langsung. Sewa kendaraan ada, oh bukan sewa gedung 2,5 M loh, gede itu. Sewa gedung sudah kena final apa enggak? Kena final, oke. Nah. Cari biaya terkait dengan asuransi gedung. Asuransi gedung 1,3 di sini. Ini asuransi gedung di sini. Asuransi gedung. Terus kita lihat lagi penyusutan tadi, penyusutan gedungnya. Gedung pabrik clear nggak masuk, silakan. Tadi dia kena bergerak di bidang perdagangan. Oke. Nah, sebelum saya lupa, tarif pajaknya berapa persen di sini? Tarif PPh-nya, Min? PPh pasal 25-nya? Dua 25% atau 20%? 25, Pak. Ya, teman-teman, karena ini wajib pajak yang sudah melandai di bursa dan sahamnya telah dimiliki 40% oleh publik bukan pabrik. Sehingga tarif pajaknya adalah 20% ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Sepertinya masih ada keterangan lain lagi seharusnya, tapi oke lah, kita anggap aja ini udah final. Dan dimiliki oleh 300 wajib pajak, 300 masyarakat yang berbeda, entitas yang berbeda, baik individu maupun perusahaan. Oke, tapi udahlah, kita pakai yang 20% aja. Kita anggap udah betul. Oke, saya ulangi lagi, karena ini merupakan perusahaan yang sahamnya sudah dimiliki oleh publik sebesar 40%, sehingga tarifnya adalah mendapatkan fasilitas, yaitu bukan 25%, tetapi sebesar 20%. Oke, kemudian yang tadi kita masih cari informasi lebih lanjut, yaitu gedung. Nah, cuman gedung informasinya tidak jelas juga di sini. Pendapatan gedung sudah final, seharusnya kita perhitungkan berapa biaya
pendapatan gedung yang lainnya ya. Kalau kita pakai mau nanya. Oke. Silakan, Mbak. Pak mau mastiin Pak. Ya. Yang kan ada fasilitas 31E. Nah, fasilitas 31E itu kan kalau dia lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Terus revenue-nya kalau dia sebentar. Kalau revenue-nya dia revenue sampai dengan 50 M. Baru nanti penghitungan pajaknya Anda pakai 4,8 M. Pasal 31E. Oke, next. Terus Pak, itu kan peredaran bruto. Nah, peredaran brutonya itu dilihat dari penjualan brutonya doang atau semua penghasilan Pak, dalam yang final, non final sama yang BOP ditotalin? Oke, bagus pertanyaannya. Sementara kita, karena ini kaitannya dengan ini kaitannya dengan omset yang dikenakan PPh non final. Jadi adalah omset yang terkait dengan penghasilan yang non final aja, Mbak. Ya, karena nanti kalau kita menghitung dengan yang final, nanti proporsinya seperti apa? Oke. Ya, jadi kita untuk yang 50 yang terkait dengan revenue atau omset sebesar 50 M, kemudian mendapatkan fasilitas pasal 31E adalah terkait dengan penghasilan yang non final. So yang finalnya dikeluarkan ya, tidak usah diperhitungkan. Kalau dia belum mencapai 50 M terkait dengan pendapatan yang non final, berarti kita boleh atau harus memakai yang pasal 31E. Baik, ada lagi pertanyaan? Pak, berarti yang non final itu berarti dari yang penjualan bruto sama semua penghasilan non final lainnya gitu ya Pak? Iya, dari pendapatan rutin reguler sama dengan pendapatan lain-lain tapi yang non final ya. Kenapa yang BOP sama yang non finalnya sama yang final itu nggak dimasukin ya Pak? Soalnya di buku pusdiklat itu dimasukin Pak. Di buku pusdiklat dimasukin? Coba saja. Iya Pak, yang di buku pusdiklat dimasukin semua. Oke. Di halaman berapa, Mbak? Kalau dimasukkan 50 M. Lupa Pak halaman berapa soal saya ngetiknya Ctrl plus F aja Pak. 31E udah dapat tuh di bawahnya. Buka dulu ya, biar nggak salah. Untuk wajib pajak badan dalam negeri dan peredaran bruto sampai dengan 50 M atas penghasilan kena pajak berasal dari peredaran bruto sampai dengan 4,8 dapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% clear. Sedangkan pengertian dari peredaran bruto sudah diatur
Semua penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha dari kegiatan usaha atau dikurangi penjualan atau penjualan dikurangi biaya untuk program akhirnya penghasilan. Yang di 1.3.3 itu ya? Ada informasi. Sedangkan pengertian dari peredaran bruto sudah diatur dalam SE 200 SE 02 2015. Saya cek dulu. Peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPM merupakan semua penghasilan diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha telah dikurangi return dan pengurangan penjualan setelah potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan menagih dan membayar penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia meliputi penghasilan yang dikenai final. Oke, clear, Mbak. Ya. Jadi yang omsetnya 50M, sorry teman-teman. Saya ralat aja. 50M itu dihitung dari penghasilan yang final. Ya. Penghasilan yang dikenakan PPh final karena di SE-nya diterangkan bahwa yang meliputi penghasilan dalam kaitannya 31E yaitu 1. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final. 2. Penghasilan yang dikenai pajak bersifat tidak final. Dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Makasih dikoreksi. Thank you. Makasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Baik, teman-teman, yang dari kunci jawaban, ada nggak pengurangan yang dikaitkan dengan penghasilan dari sewa gedung? Teman-teman yang punya kunci jawaban, bisa tolong dibantu saya? Halo, ada informasi apa? Kayaknya teman-teman yang tadi itu soalnya sama Pak, cuman bukan kunci jawaban soal ini Pak, tapi 2018 Pak. 2018? Okay. Tapi maksud soalnya Pak. Oke. Nanti kalau ada informasi mengenai yang gedung itu, karena di situ penghasilan dari sewa gedung lumayan signifikan dan kemudian pencetakannya juga sudah. Memang saya mau mengkomparnya berapa proporsinya nggak dapat. Apa proporsi dari sewa gedung yang non final itu saya nggak dapat di sini. Tapi kalau dilihat dari nature penghasilannya, karena ada penghasilan final dari sewa gedung ini seharusnya ada proporsi
paling tidak pertama dari biaya pemeliharaannya, ya. Kemudian ini kan ada biaya pemeliharaan gedung sebesar 565, kemudian biaya penyusutannya, ada PBB-nya di situ. Kalau gedung kantor juga, asuransi belum juga. Kayak gini aja kesimpulannya, teman-teman. Kalau misalkan nanti ada pemisahan ya, pemisahan yaitu pertama dari kita dapat informasi adanya penghasilan dari sewa gedung ya, atau penghasilan final lainnya. Dan kemudian di situ ada informasi biaya yang bisa kita hitung. Seperti nanti kaitannya dengan PBB dipisah antara yang gedung untuk penghasilan non final, kemudian gedung dengan penghasilan non final. Ya, dari asuransinya, kemudian biaya pemeliharaannya dan PBB-nya. Makanya yang akan menjadi biaya deductible adalah biaya gedung yang untuk memperoleh penghasilan non final. Itu. Kalau ada nilai gedungnya yang non final pun kita bisa pakai proporsi ya teman-teman ya. Cuman di sini kebetulan kan nggak ada. Kalau bisa langsung seperti itu, tetapi kalau nggak dan terdapat informasi di mana ada nilai bangunan atau gedung yang dipakai untuk memperoleh penghasilan final dan non final, misalkan proporsinya adalah yang non final 60%, yang final 40%, ya nanti biaya yang boleh dikurangkan hanya sebesar 60%-nya. Kira-kira seperti itu. Tapi yang saya lihat di sini tidak bisa dipisahkan sehingga ya udahlah dipakai semuanya aja. Nanti teman-teman boleh membuat asumsi. Baik, Pak. Ya. Clear kira-kira ya teman-teman ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Pak. Baik teman-teman, sudah malam barangkali, nanti teman-teman juga perlu istirahat. Kesimpulannya, kita sudah dapatkan soal-soal berbagai variasinya. Ya. Kemudian dari soal yang contoh, soal 2019, itu sangat mudah lah 2019 itu. Yang soal contoh itu juga cukup kompleks. Yang PT patah tumbuh hilang berganti, yang tadi saya sudah terangkan. Kemudian yang barusan kita bahas soal tahun 2017, itu ya luar biasa kompleks itu. Ya, teman-teman lebih hati-hati, siap dipersiapkan, barangkali soalnya akan seperti itu juga. Terus yang 2018, enggak tahu yang berapa 18. Lebih simpel. Ya, kalau bisa ngerjakan yang 2017 ini, kemudian soal contohnya sama 2019, ya saya yakin dapatlah 90. Ya, at least di situ. Ya. Baik teman-teman, sudah malam. Terima kasih sudah bergabung. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Ya. Dan kalau ada yang kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat menempuh ujian, semoga semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Saya harapkan bisa di atas 60 semuanya. Amin.
Terus mohon maaf selama ini kalau ada yang kurang atau lebihnya, dan saya masih membuka kesempatan untuk diskusi sampai dengan sebelum hari H-testnya. Kalau nanti mau ada pembahasan lagi, saya dengan senang hati untuk mengalokasikan waktu buat teman-teman. Ya. Oke. Ya. Ya Pak Ano. Ya. Ya, sebelum pertemuan ini dibubarkan, atas nama pribadi dan kelas 426, kelas dan juga mewakili Randi, ketua kelas 426, ya. Kami ucapkan terima kasih ke Pak Nano karena sudah mengajar kami di perpajakan 2 ini dengan luar biasa usaha dan komitmennya, Pak. Kami terinspirasi dengan Bapak. Thank you, Mas. Teman-teman semua. Semoga dan sukses. apa namanya, juga saya ucapkan terima kasih untuk kedua PJ Pajak 2 yang luar biasa, Adinda Putri Nabila dan Vini Putri, yang udah bekerja keras, baik di bawah pimpinan saya maupun di bawah pimpinannya Randi. Dan terakhir saya ingin menghadiahkan pantun untuk Bapak 425 dan 426. Oke. Oke, ada 2 pantun ya. Dari Nata ke Yohanes, dari Vini ke Adinda, itu ujung tulisnya 425 dan 426. Marilah kita jangan malas perjuangkan masa depan kita. Cakep, bagus deh. Dan yang kedua, satu lagi deh. Apa? Satu lagi. Oke, satu lagi. lagi. Ya. Apa namanya? DDTC ke Tax Prime. Cakep. Dari DDTC ke Tax Prime sama-sama membawa berkah. Apa namanya? Usaha kita jangan direm. Usaha kita jangan direm karena insya Allah membawa berkah. Terima kasih untuk Pak Nano dan semuanya. Amin, amin. Jangan direm. Satu lagi saya ada puisi buat teman-teman sebagai penutup dari saya. Ya. Judulnya Semangat. Aku bagaikan sinar mentari yang tak pernah berhenti mengunjungi bumi. Setiap pagi tak ada kebosanan dan jenuh. Begitulah yang terjadi. Sebuah inspirasi indah bagiku harus aku tetapkan dalam hati, akan keinginan untuk terus menjalani setiap apa yang menjadi kewajibanku. Lakukan sesungguh hati tanpa terbebani, hanya keikhlasan hati, tanpa terjatuh dalam rasa malas dan kelesuan. Tiap pagi selalu hadirkan kecerahan nurani untuk menjalani hari-hari. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. All the best for you guys. Sukses selalu untuk D3-nya semuanya, semoga lulus ya, sehat selalu ya, stay safe, stay healthy, dan mendapatkan IP minimal 3 nanti untuk melanjutkan D4-nya atau S1, nanti memberikan S2-nya dan juga S3-nya. Sama satu lagi, please improve your English. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Pak Nano. Yes. Saya mau nyanyi dari 46 ada bentar. Oke. Vin, kalau you jadi foto bagilah saya Ma atau Dinda ya. Wah. Yang 426. Saya bukan pantun tapi ada sedikit yang pengen disampaikan, Pak. Silakan. Tapi boleh ini, Pak, boleh share screen, Pak, boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh, bagus, Mas. It's okay. Udah kelihatan belum? Udah Mir. Oke. Silakan display lah. Masuk nggak? Selamat malam, Mbak Nano.
Hingga malam ini, kami melihat semangat Bapak mengejar kami. Tak kenal lelah, waktu terbuang tak peduli. Histori Zoom pun menjadi saksi. Namun, pada ya kami yang hanya bisa memberi janji. Tatkala harapan Bapak yang tak terpenuhi. Namun esok hari, kami akan memberi bukti. Saat terbitnya mentari, sebuah senyuman kan terbesit dari mulut ini. Melihat hasil yang tak merah lagi. Bapak menolong kami tanpa meminta imbalan. Bapak juga mendidik kami dengan penuh kesabaran menghadapi kami ber-38. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas segala yang telah Engkau berikan. Serta maafkan bila kami masih punya kesalahan, karena tidak ada satupun yang memiliki kesempurnaan. Walaupun kita belum pernah bertemu, namun kami percaya akan ada rindu di saat Engkau menuturkan ini untuk kami yang Kau tuju. Semoga Bapak baik-baik saja ya, karena kita pasti masih akan berjumpa dengan keadaan berbahagia tentunya. Mungkin kelak di hari tua. Sekali lagi, terima kasih untuk semua. Terima kasih Pak Nano. Terima kasih Pak Nano. Satu lagi. Terima kasih Pak Suwarno buat ilmunya selama 1 semester ini. Sehat selalu, sukses Pak Suwarno. Salam dari kami. Terima kasih Pak Nano. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, very nice. Terima kasih Pak Nano. Terima kasih Pak Nano. Terima kasih Pak. Thank you. Ya. Terima kasih Pak Nano udah ngajarin kita selama 1 semester ini. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Nano. Thank you. Terima kasih Pak Nano. Terima kasih Pak Nano. Ya, kita jadi sedih. Oke, sebelum saya tutup, satu lagi. Teman-teman, kalau ada yang bisa saya bantu, tolong infoin saya. Baik nanti masalah pendidikan, kalau ada yang punya masalah keuangan pun, saya akan siap membantu. Saya ingin teman-teman bisa sukses. Terus terang, saya sayang semuanya buat teman-teman juga. Saya ingin teman-teman menjadi sukses, lebih baik daripada saya, lebih baik daripada yang lain. Dan sekali lagi, ilmu tersebar di mana-mana. Sekarang kita mau menjadi apa, itu luar biasa kesempatannya yang Allah, yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, internet, YouTube menjadi hal yang luar biasa yang akan membuat teman-teman itu menjadi orang-orang yang luar biasa gitu. Karena sekarang sudah bukan seperti zaman saya dulu waktu kecil, yang mau nyari buku aja susah. Saya pernah cerita. Tapi sekarang Anda bisa menggali ilmu dimanapun, mengembangkan diri apapun yang Anda bisa. Jadi tolong karena hanya Anda yang bisa mengubah hidup Anda. Ya teman-teman, kalau ada yang mau konsultasi bahasa Inggris, mau konsultasi apa, yang pelajaran sampai yang buat ujian, saya terbuka 24 jam untuk saya bisa bantu semuanya. Nanti sampai hari ujian dan yang lainnya, pokoknya kita tetap berkeluarga, ya kita sama-sama, kalaupun kita nggak pernah ketemu secara fisik, tapi saya merasa dekat buat teman-teman. Jadi saya terbuka ya buat teman-teman siapapun ya. Dan tidak ada kata jangan malu lah gitu. Nah, siapa kalau saya bisa bantu kenapa tidak kan gitu. Dan saya tidak mengharapkan apapun dari teman-teman. Saya ingin teman-teman sukses ya dari saya. Sukses semuanya buat dunia dan akhiratnya, jaga kesehatan. Salam buat Bapak Ibu, buat keluarga, buat adik-adik, dan semua mata kuliah yang lain, please pay attention gitu. Ya,
ikuti dosennya, caranya, nanti pasti teman-teman akan berhasil. Ya, sedih terakhir bisa ketemu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi ya. I love you so much to you all gitu ya. I want you to be successful in dunia and wal akhirah. Satu lagi, kalau ada masalah apapun, please don't stay away to Allah, don't stay away to the God gitu. Karena dengan kita mendekat justru masalah apapun akan menjadi terselesaikan. Ya, bismillah teman-teman, tingkatkan iman, tingkatkan takwanya sesuai dengan agamanya masing-masing semaksimal mungkin. Baik, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi dan sukses selalu di masa depan. Again, I'm very open if you need my help, consultation or anything. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.